Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari kelas IF204 dengan NIM 240401010256. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Basis Data. Dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD yang saya buat ya, dan analisis terhadap bentuk tidak normal, bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga. Oke, aplikasi yang saya pilih adalah aplikasi Tokopedia, dan di mana form transaksi yang saya pilih adalah layanan top up e-money mandiri. Layanan ini memudahkan pengguna dalam mengisi ulang saldo kartu secara digital tanpa harus ke ATM. Pengguna dapat melakukan top up dengan dua cara praktis. Yang pertama, memasukkan 16 digit nomor kartu mandiri e-money secara manual, atau cukup melakukan tap kartu langsung ke smartphone yang sudah mendukung fitur NFC. Setelah memilih nominal dan menyelesaikan pembayaran, saldo kartu dapat diperbarui melalui fitur perbarui saldo dan melakukan tap ulang ke HP yang memiliki NFC. Layanan ini sangat bermanfaat untuk transaksi harian seperti tol, parkir, transportasi umum, dan pembayaran di merchant yang menerima e-money, memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah capture ya, screenshot dari formnya, di mana memasukkan nomor kartu, lalu memilih nominal, lalu lanjut klik bayar, lalu memilih metode pembayaran. Di sini ada banyak ya. Kalau dilihat semua metode pembayaran, lalu klik bayar. Setelah itu akan ada status isi ulang berhasil atau gagal. Lalu pengguna perlu update saldo untuk memperbarui saldo di kartunya. Oke, dari form transaksi tersebut dapatkan seperti ini data pengguna. Gimana autofill, karena ketika mau top up kita harus login dulu ya. Pertama ada nama pengguna, lalu email terdaftar yang di Tokopedia, nomor telepon. Dari nomor telepon ini tiga kolom ini itu autofill, dimana ketika kita login maka data ini akan disimpan untuk request selanjutnya. Nah, ada nama e-money atau jenis kartu. Ini ada pilihannya ke e-money-nya, e-money dari Mandiri atau Flash atau Tap Cash ataupun Jack Card. Oke, setelah itu ada setelah selain apa nama kartunya, ada nomor kartu yang perlu kita input. Lanjut. Pada tahap transaksi, pengguna perlu membuka aplikasi Tokopedia, login, masuk ke menu top up dan tagihan, lalu klik isi ulang dan pilih Mandiri e-money. Lalu masukin kartu e-money, pilih nominal, tekan tombol bayar, lalu lanjut ke menu konfirmasi transaksi, pilih metode pembayaran, lalu lakukan pembayaran. Setelah itu kita bisa cek saldo untuk melihat status dari pembayarannya sudah berhasil atau tidak, atau sudah masuk ke kartunya atau belum. Lalu ada beberapa bentuk database sesuai normalisasi. Pertama, ada bentuk tidak normal. Pada bentuk tidak normal, data belum dipecah menjadi tabel-tabel yang terstruktur dan mungkin masih mengandung data berulang atau multi value dalam satu kolom. Misalnya, dalam satu entry transaksi bisa terdapat informasi pengguna, nomor kartu, jenis kartu, nominal top up, beberapa metode pembayaran yang dipilih, dan status transaksi yang digabung dalam satu form. Contoh kolom seperti data pengguna, data kartu, dan metode pembayaran bisa menyimpan gabungan string seperti Mandiri lalu nomor dari kartunya, atau GoPay atau OVO atau Mandiri Via yang tidak atomik. Ini contohnya, di mana tipenya adalah teks semua ya. Lalu ada bentuk normal pertama. Pada bentuk normal pertama, semua nilai dalam kolom udah atomik. Artinya nggak boleh ada data berulang atau list di satu kolom. Kita perlu memulai untuk memecah komponen-komponen ini menjadi kolom yang terpisah, seperti nama, email, jenis kartu, nomor kartu, dan metode pembayaran. Namun, semua masih berada dalam satu tabel dan belum ada relasi antar entitas, sehingga masih ada pengulangan data pengguna dan metode pembayaran. Ini adalah contoh dari untuk membuat tabelnya ya.
semuanya sudah terpisah, tapi hanya menjadi kolom yang terpisah, belum menjadi tabel-tabel terpisah. Lalu ada bentuk normal kedua. Di bentuk ini, kita mulai memecah tabel berdasarkan dependensi parsial, yaitu setiap data yang tidak tergantung langsung pada satu-satunya kunci utama akan dipindahkan ke tabel baru. Kita memisahkan entitas user, kartu e-money, metode pembayaran, dan transaksi. Tabel transaksi sekarang cuma menyimpan foreign key, card ID, payment method ID, dan nggak menyimpan data pengguna atau nama metode pembayaran langsung. Ini adalah contoh tabelnya. Ada tabel user, tabel e-money card, tabel payment method, tabel top up transaction. Lalu untuk bentuk normal ketiga, di sini kita menghilangkan semua dependensi transitif. Misalnya jika nama pengguna atau nama metode masih tersimpan di tabel transaksi, itu melanggar 3NF karena transaction ID, card ID, user ID, nama dalam bentuk 3NF. Hanya foreign key yang tersimpan di tabel transaksi, card ID, payment method ID. Sementara data deskriptif tersimpan di tabel masing-masing. Struktur tabelnya tidak berubah ya dari yang bentuk normal kedua ini, karena udah nggak ada dependensi yang transitif. Dan ini adalah IR diagramnya, ada tabel user di mana sistem transaksi top up e-money ini entitas user memiliki relasi one to many dengan e-money card, yang berarti satu pengguna ini bisa memiliki lebih dari satu kartu e-money. Setiap e-money card dapat digunakan dalam beberapa top up transaction, sehingga terdapat relasi one to many juga antara e-money card dan top up transaction. Transaksi top up ini memanfaatkan payment method yang juga memiliki relasi one to many terhadap top up transaction, mengindikasikan bahwa satu metode pembayaran dapat digunakan dalam banyak transaksi. Struktur ini memungkinkan sistem menyimpan informasi lengkap mulai dari identitas pengguna, data kartu e-money yang dimiliki, hingga history top up beserta metode pembayarannya. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan IRD mengenai aplikasi Tokopedia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.